minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu melalui virtual. Salawat dan taslim tanpa juga kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah kultum ceramah singkat yang berjudul keutamaan orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar untuk berkhutbah, maka beliau terlebih dahulu berwasiat kepada jamaah dan kepada dirinya sendiri agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keutamaan dari orang yang bertakwa itu? Di antaranya yang pertama, hidupnya dijamin oleh Allah pasti akan bahagia. Pada umumnya, kita sebagai umat manusia pasti menginginkan kebahagiaan di dunia akhirat. Dan ini jugalah yang biasa kita minta di doa kita setiap harinya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kehidupan yang baik dan begitu juga kehidupan akhirat yang baik pula, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah yang kita inginkan semua sebagai umat manusia, yaitu bahagia di dunia akhirat. Tapi ternyata kita sebagai umat Islam, jika takwa sudah tertanam dalam jiwa kita, maka insya Allah hidup kita dijamin oleh Allah pasti akan bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 yang berbunyi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Jadi, kita bisa mengetahui dalam ayat ini bahwa hanya dengan modal takwa, melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, maka insya Allah hidup kita dijamin oleh Allah pasti akan bahagia. Yang kedua, Allah akan memberikannya solusi atau jalan keluar baginya dari setiap permasalahan yang datang kepada dia. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai problem atau masalah? Pasti semua manusia di dunia ini pasti mempunyai masalah, karena di dunia ini ujian atau cobaan. Sudah jelas tercantum dalam surah Al-Mulk yang berbunyi Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, dialah Allah yang ciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian lebih baik amalnya. Jadi bisa dipastikan bahwa semua manusia di dunia ini pasti mempunyai masalah. Orang kantoran punya masalah di kantornya, pejabat bermasalah dengan bawahannya, atau sebaliknya bawahan bermasalah dengan atasannya. Guru bermasalah dengan muridnya, atau guru yang bermasalah dengan orang tua muridnya. Bahkan suami istri bermasalah dengan keluarganya. Dan intinya, di dunia ini penuh masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu. Nah, dalam Islam, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah apapun yang datang kepada kita pasti diberikan solusi atau jalan keluar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar untuk berkhutbah, maka beliau terlebih dahulu berwasiat kepada jamaah dan kepada dirinya sendiri agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keutamaan dari orang yang bertakwa itu? Di antaranya yang pertama, hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan bahagia. Pada umumnya, kita sebagai umat manusia pasti menginginkan kebahagiaan di dunia akhirat. Dan ini jugalah yang biasa kita minta di doa kita setiap harinya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kehidupan yang baik dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah yang kita inginkan semua sebagai umat manusia, yaitu bahagia di dunia akhirat. Tapi ternyata kita sebagai umat Islam, jika takwa sudah tertanam dalam jiwa kita, maka insya Allah
hidup kita dijamin oleh Allah, pastikan bahagia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Jadi, kita bisa mengetahui dalam ayat ini sudah jelas bahwa hanya dengan modal takwa, melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, maka insya Allah hidup kita dijamin oleh Allah pasti akan bahagia. Yang kedua, Allah akan memberikannya kemudahan di belajar level pendidikan yang dialami. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita suatu ilmu, maka tidak ada keraguan-keraguan lagi. Terus jelas tercantum dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Jadi, jika kita ingin digunakan belajar di semua level pendidikan yang kita alami, maka kita kunci cuma satu, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak sangka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu." Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikanmu rezeki dari arah yang tidak sangka. Biasa dalam hidup kita biasa mengatakan, "Kapan saya bisa beli mobil?" Seperti orang-orang pada umumnya. Dalam kemudian kita pun memiliki mobil. Bahkan mungkin kita pernah mengatakan, "Mustahil saya bisa memiliki mobil." Tapi jika Allah berkehendak, Allah cuma hanya mengatakan, "Kun, jadilah fayakun," maka jadilah. Oleh karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dalam hadis dikatakan, "Ittaqullaha haitsu ma kunta." Yang artinya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, baik di tempat sepi, sunyi, ramai, ada yang melihat kita atau tidak ada yang melihat kita. Tetaplah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti itu, maka insya Allah kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi. Sebelum saya menutup ceramah saya ingin berpantun dulu. Pada habis hingga jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya ceramahku sudah sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Hasanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.